Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat nikmat serta Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih bisa melakukan segala aktivitas kita, aktivitas kita adalah salah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu. Kemudian salam terus kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sifatnya orang-orang yang ini. Langsung saja kita mulai untuk para masyarakat kita, para dan aku ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat terakhir itu di ayat 55 ya. Mungkin sebelum kita mulai kita ini yang PR-nya dulu ya. Silakan yang ayat 6 dan sama kali itu. Jadi Bismillah. Jadi untuk ayat 6 ini saya punya lagi baru. Nah, dari pertama dari innalladzina isim mausul, kemudian kafaru fi'il madhi dengan tanda wawu jamaah. Kemudian sawa maksudnya isim nakirah dengan tanda taklid tujuh. Alaihim isim dhamir dengan tanda him, dan juga ada hakun. Ini sebagai hakun. Kemudian al tahun isim dhamir amalan fi'il mudhari. Kemudian tungzirhum ini isim dhamir. Kemudian terakhir la yu'minun ini fi'il mudhari. Dan juga ada hakun seperti itu. Baik. Silakan Pak ya kan? Yuk. Tujuh. Langsung dibahas ini. Dibahas. Ya, langsung di sama. Pertama ini lihat dan harokatnya fathah semua. Ini fi'il madhi. Lalu ada Allah sim ma'rifah ala wujudihim. Ala di sini jar. Setelah jar itu pasti sim. Kudu dihim. Nah, di sini adalah isim dhamir. Lalu ada wa ala sam'ihim. Wa ala jar, setelah jar isim sam'ihim, him di sini isim dhamir. Wa ala absarihim, sama wa di sini wawu di sini ala di sini jar absarihim. Absarihim himnya ini masuknya isim nakirah karena di belakangnya ada tanwin walahum wa yahab lahum, la-nya jar, setelah jar isim, hum di sini isim dhamir. Ada hum ini masuknya isim nakirah, belakangnya ada isim dhamir. Azim, azimun, sama isim nakirah, belakangnya ada dhamir. Belakangnya Nakirah maksudnya. Tanwin nakirah. Baik, untuk jawabannya nanti kita bahas ya. Nah, sebenarnya kita lanjutkan bacaan kita terlebih dahulu. Terakhir bacaan kita sampai di ayat 5 ya. Kan ya, kan ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. dan kita bahas dulu yang tadi ya. Ya, innal ladina, ini ada dua ya, ada inna ada alladina. Nah, inna ini memang kita belum bahas yang inna. Nah, inna itu sendiri adalah harf. Inna itu harf. Namanya harf tauhid. Harf tauhid itu artinya penegasan. Tauhid, tauhid tingkat. Itu Ada di lembar awal. yang banyak. Yang tadi Pak, yang Maksudnya, nah itu ada. Yang bawah. oh ini, Iya. Nah, ini harf tauhid. biasa. Ya. Ini Inna atau anna yang sama. Dan artinya itu kalau di Al-Quran biasanya diartikan sesungguhnya. Oh itu kalau yang kayak hamzah di atas anda, Iya, di anna, bawah nah. inna. Ya, itu kalau cara bahasa seperti itu. Kalau ada hamzah di atas, pasti bacanya a. Kalau hamzah di bawah, bacanya i. Kayak begini coba. Nah, ini kan hamzahnya di bawah. Ya. Jadi pasti bacanya i. Ila. Nah, oh ini hamzah di atas. Nggak bisa kita baca i atau i. Enggak, tapi bacanya al. A. Al. Am. Nah, di sini ada dua. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ini dibacanya an. Nah, ini dibacanya i. Nah, itu kuncinya gitu. Kalau baca, maksudnya kalau baca kitab dulu seperti apa gitu. Oh, tapi kitab dulu ada tuh hamzah. Ada. Oh, Kalau nggak ada, orang nggak bisa bedain gitu. oh. Ada nggak yang tidak berkata hamzah? Itu tulisan apa kitab zaman dulu. Sih, tapi kalau sekarang itu sudah bisa dibedakan dari oh ini maksudnya A, ini bacanya I.
Nah, seperti ini juga. Ini kan ada juga yang man. Nah, ini kan berarti ini, harus kan ini ya. Nah, kalau apa? Isi maksud itu man. Ya, oleh sebab ini isim oh ya, pada atas. Nah, isim mausul, nah ini, nah ini, Oh, ya, man. ini man, Oh, itu ada ya? ada. Nah, bedanya bagaimana antara man dan min? Gitu. Bedanya min harus jar itu selalu terisi. Ya, kalau min kita mau bedain, kalau harakatnya gundul ya, kalau harakatnya gundul. Nah, kalau harakatnya gundul, kalau min itu selalu harus jar. Min itu selalu terisi. Nah, kata kerja. Jadi kalau ada tulisannya kayak gitu, huruf min dan nun, nah, itu setelahnya kata kerja atau kata benda. Kalau kata benda pasti min, karena huruf kerja itu dia sudah kerja fiil. Nah, tapi kalau di depannya ada apa kata kerja fiil ya, pasti bacanya man. Nah, seperti contoh yang di ayat yang 7, di ayat 8 yang sudah baca, wa minan nasi man yaqul. Itu ada dua kan, min dan man. Nah, itu kalau harokatnya gundul, bisa kan kita baca. Yang pertama itu min, karena di depannya ada nas. Kemudian yang kedua itu bacanya man, dan depannya b. Itu kalau kita itu biasanya membaca kitab gundul juga ada ininya, ada apa? Ada kunci-kuncinya gitu. Triknya, ada triknya. Insya Allah kalau kita sudah kelas lanjutannya ini kan nanti ini kan di situ bisa bagi kita butuh. Amin. Maksudnya ya. Iya. Tujuan dari belajar nahu ini kan nanti ininya kalau kita depannya kan bisa kita bisa baca. Ya, langsung saja. Jadi in dan an, inna dan anna itu harus tauhid. Tauhid. Yang mana harus tauhid itu adalah penegasan di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau ada harus tauhid penegasan di dalam Al-Quran berarti ya apa? Anjuran tersebut itu harus kita perhatikan ini. Karena memang ditegaskan sama Allah. Bahkan kadang-kadang beberapa lafaz itu menggunakan 2 atau 3 penegasan gitu. Dalam satu kalimat ada harfu tauhid, nanti ada lamnya juga. Nah, itu berarti sesuatu yang benar-benar harus perhatikan. Tegas banget. Ya, tegas banget. Ya. Kemudian di depan itu alladzina yang kita sudah tahu ya, isim mausul, ini isim mausul. Kemudian kafaru ini fi'il madhi. Ya. Kafaru fi'il madhi. Tandanya bersama dengan waw jamaah. Waw jamaah. Kemudian sawa'un isim tandanya tanwin. Kemudian alaihim, ala itu harus kerja, imnya itu isim dhamir. Kemudian a'andartahum. Nah, di sini nih ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kalimat. Yang pertama a. Ya, benar tadi kata a itu a. Nah, memang kita belum pelajari ya a. Di sini a namanya atau istifham. Terus istifham itu artinya kata tanya. Di sini tanya. Kalau bawah yang di sini ya juga nggak ada. Berarti nggak belum nggak ada. Nah, namanya istifham. Istifham itu ini adalah kata tanya. Istifham. Tanya. Siapa, bagaimana, kenapa. Itu namanya istifham.
Kemudian anzarta fi'il madhi. Anzarta itu fi'il madhi. Ya, bersama dengan tak fa'il. Bersama dengan tak fa'il. Anzarta, apakah engkau telah memberi peringatan? Nah, kemudian sendiri itu isim dhamir. Kemudian amlam tun, oh ya, ya, apakah satu kalimat? Kalau bahasa Arab satu kalimat, satu kata. ya, Berarti satu kata itu bisa ada nggak cuma isim. ya bisa. Yang masyarakat Ustaz, apakah memang satu kata itu cukup antara isim atau fi'il saja? Enggak bisa. Kalau Anda tahu ini kalau udah bilang kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia atau Ya, kalimat. berarti gabungan. Gabungan. Oh, Jadi dia ada isim, ada fi'il, ada harf. tapi kalau kita pecah lagi menjadi hanya satu kata, berarti itu hukumnya cuma satu antara isim Iya. atau harf gitu kan saja. Kemarin bingung di sini kan. Karena kalimat itu kan kalau balik kepada materi yang pertama, kalimat tersendiri itu pasti ada tiga. Kalimat dalam bahasa Ya. kata ya, itu hanya tiga aja. Entah itu isim, fi'il atau huruf. Jadi entah itu isim, fi'il atau harf. Jadi kita di sini dasar yang kita masih dasar ya, masih dasar ini bagaimana kita bisa membedakan dulu mana isim, mana fi'il, mana harf. Yang sedang kita jalani sekarang itu ya, yang bagaimana kita bisa bedakan mana sih ini sih, mana ini harf, mana fi'il. Nah ini kan sudah mulai bagus gitu ya. Jaka Valeri sudah, oh ini isim, tandanya ini, oh ini fi'il, tandanya ini. Itu sudah mulai meningkat gitu. Cuma ada pertanyaan. Kan kalau setelah fiil itu wajib ada apa namanya? Fa'il ya. Fa'il ya. Ya, Fa'il ya. Di sini kan ada tak fa'il. Ya. Sedangkan di belakang ada huruf juga. Pelaku Ini objek. objek ya. Oh jadi setelah pelaku objek Ya. urutannya. Soalnya ada di ayat 9 depannya fiil lagi apa seperti fiil mudhari tapi kok belakangnya ada waw jamaah Di mana? Oh, yukhadi'una. amin Aman. aman ya aman depannya kan alif Ya. Oh, ini fi'il madhi. fiil madi kan ya. Karena alif itu huruf aslinya, bukan tambahan alif bukan. Dua jam. Fiil madi Ya. nah kalau yang tadi cuma udah tanya kalau yang selain uh, nafail berarti masuk kayak anfusahum anfusahum tadi berarti fiil mudhari ya cuman belakangnya fa'ilnya hum atau gimana Bukan, anfus ini isim. isim Ya. Sebelumnya terus. Humnya itu isim dhamir. ya. Langsung ke objek. Ya. Jadi kalau fi'il ya, fi'il sendiri itu tidak semua fi'il itu akan apa sih? Tidak semua kata kerja itu membutuhkan objek. Kalau dalam bahasa Arab ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Seperti misalkan saya pergi ke pasar, gitu. Nah ini dia nggak butuh objek ya. Ya. Objeknya nggak langsung, nggak seperti saya makan apa? Makan nasi. Kayak di sini. Nah, kayak khotama di sini, ya khotama di sini
ini fiilnya ya tidak membutuhkan objek. Objeknya itu nggak langsung, nggak sebutan. Karena kalau kita lanjut ke ilmu yang baru, materi yang baru, kalau objek sendiri di dalam dalam undang itu, dia hukumnya selalu nasab, mansub. Mansub itu harokatnya selalu fathah. Ya, bukan selalu fathah ya. Kalau kita bilang selalu fathah enggak, maksudnya di antara mansub, harokat mansub itu fathah. Saya kasih contoh di sini. Kalau yang datang bentuknya dalam bentuk isim, maksudnya bukan isim domir ya. Karena kalau isim domir kita nggak bisa lihat harokatnya, karena harokat isim domir kan selalu seperti itu. Harokat isim domir seperti itu. Contohnya ya di ayat ketiga. Nah, di ayat ketiga itu ada contohnya. Nah, yuk, daniya, yuqimuna al-baita wa yuqimuna as-salata. Wa yuqimun itu fi'il mudhari'. Tandanya ada ya mudhari'. Nah, kalau sudah ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, sholat di sini sebagai objek karena harokatnya fathah. Ya. Objeknya dari Ya. Mereka mendirikan apa? Mendirikan apa? Mendirikan sholat. Nah, tapi kalau kali ini dia objeknya nggak langsung seperti ini. Makanya kalau kita lihat secara langsung, oh dia nggak ada objek. Karena setelah bilang nggak ada isim yang mansub. Kalau ini kita bilang mansub. Karena alamat isim itu ada 3. Kalau Bapak coba kan dikata ya, halaman selanjutnya lagi. Nah, ini. Nah, ini alamat apa sih kalau kita bilang ya, alamat atau tanda hukum hal ini di dalam bahasa Arab seperti ini. Ada yang namanya marfu, ada mansub, ada majrur dan ada majzum. Bisa disarankan? Oh iya. Nah, kalau marfu itu artinya seperti ini. Kita bilang marfu. Salah satu tandanya. Kalau mansub, salah satu harokat mansub fathah. Kalau majrur kasrah. Kalau majzum sukun. Nah, kalau yang untuk isim ini 1, 2, 3 aja. Yang berkata-kata. Nah, kalau objek dia di sini, dia pasti di sini. Kalau objek itu hukumnya selalu mansub. Ya. objek atau keterangan. Ya. Objek atau keterangan. Gitu terbaca. Ini memang karena kita belum dibahas aja kan. Ya. Nanti saya mau mulai bahas ini nanti. Yang ini hari ini. Ya, terkait Yang dulu. Ada kami sadar. Jadi yang biar kita tahu dulu alamat i'rab dalam isim itu ada 3. Kalau dia bukan isim marfu, isim mansub atau isim majrur. Nah, jadi nanti jawabannya ada tambahan lagi. Nah, biasanya kita jawab isim aja kan. Isim artinya apa? Sekarang nanti kita tambahkan lagi kalimat di depan. Isim marfu atau majrur dengan tanda ya. Isim mansub tandanya apa? Alif lam. Isim. Jadi kalau kita bilang majrur, nah ini salah satu harokatnya. Jadi harokatnya majrur itu ada beberapa gitu. Tapi ini harokat yang identik. Ya, kalau kita bilang majrur itu pasti kasroh gitu. Padahal nggak hanya kasroh aja, tidak mutlak asal. ya. Tapi majrur itu selalu identik dengan
Begitu juga dengan mansub. Mansub itu selalu identik dengan fathah. Marfu juga selalu identik dengan doma. Jadi kalau ada isim yang harokatnya doma, kita bilang marfu. Isim apa ini? Isim marfu. Tandanya alif lam. Nah, jadi isim itu tandanya ada tiga ini. Nah, kalau ini jangan dulu, ini dia, ini dengan pikir. Ya. Karena isim nggak ada yang sukun, nggak ada. Kecuali isim yang mabni. Ya. Coba di ini lagi. Lagi. Ini apa saya? Oh, itu baru. Lagi. Terus. Lagi. Ini. Punya buku yang udah direvisi, jadi saya nggak belum kalau ulang saya hafal gitu semua isinya. Iya, ini dengan surat nah, sebelum ini, jadi sebelum itu ada. Jadi kalau isim sendiri, kalau dilihat dari ini, kalau dilihat dari alamat ikromnya, nah, alamat ikrom ini hukum bacaan kalimat yang tadi marfu, mansub atau majrur. Nah, jadi kalau kita lihat dari alamat ikrom isim, itu ada dua. Ada namanya mabni, ada namanya mu'rab. Mabni itu dia tetap. Mabni itu dia harokatnya tetap. Jadi harokatnya nggak akan berubah. Tapi kalau mu'rab dia berubah. Nah, berubahnya kadang-kadang marfu, kadang-kadang mansub, kadang-kadang majrur. Ya, mabni itu apa? Mabni itu isim yang sudah mempunyai nama, yang sudah ada namanya. Contohnya apa? Isim yang sudah punya nama khusus. Yang dia nggak pakai tanda. Isim yang nggak pakai tanda-tanda. Ya, semalam Ya, domir ya, isim domir, isim syarat, sama isim mausul. maksudnya Ya, itu mereka mabni. Mabni itu artinya apa? Harakat terakhirnya tidak akan berubah-ubah. Nah, harakat terakhirnya tidak akan berubah-ubah. Ya, jadi dia nggak bakalan kita bilang isim domir marfu enggak. Dia mabni. Mabni itu artinya tetap. Walaupun misalkan domir aladina, isim mausul ya aladina, aladina, nunnya itu pasti harakat selalu nggak mungkin aladini atau aladinu. Enggak. Itu namanya mabni. Jadi semua isim yang ada namanya, makanya kalau kita untuk memudahkan, mana sih isim yang mabni? Isim mabni itu isim yang sudah punya nama. Ya, isim mabni itu isim yang punya nama khusus. Sedangkan kalau isim mu'rab, dia yang kita lihatnya pakai tanda-tanda yang di awal itu. Nah, itu semua pasti isim mu'rab. Ya. Kemudian isim mu'rab itu sendiri artinya mu'rab itu artinya apa? Bedanya tadi mabni itu harokatnya tetap, dia nggak berubah. Sedangkan mu'rab kebalikannya, dia itu harokatnya berubah. Harokat yang mana? Harokat yang terakhirnya. Ya, harokat terakhir. Jadi yang berubah dan tidak berubah itu harokat terakhir. Karena memang
kalau pelajaran nah itu kan bagaimana kita bisa mengetahui harokat terakhirnya. Karena harokat awal nggak akan berubah. Karena yang akan berubah itu harokat terakhir. Harokat terakhir dari kalimat. Itu dia akan berubah. Kalau kalimat itu murah, ya. Kalau mabni dia nggak akan berubah. Tetap seperti itu. Nah, makanya tadi wayuqimuna as-sholata, as-sholata itu dia bisa berubah. Kadang-kadang as-sholata, kadang-kadang as-sholatu, kadang-kadang as-sholati. Nah, itu namanya murad. Itu namanya isim murad. Nah, karena harokatnya berubah. Ya. Nah, ini kita kembali lagi tadi. Maklum di sini, ini secara kita bisa lihat secara langsung tadi, as-sholata. Kemudian, tapi kalau yang ini dia fiilnya tidak membutuhkan objek. Sebenarnya objeknya ada mana? Ini dia. Nah, tapi nggak kelihatan ini mati. Tuh. Nah, ini deh. Kayak ini untuk apa? Kayak tadi. Oh dia ada objek atau enggaknya? Nah, kembali lagi pada ayat yang tadi. Anzar tahun, ya. Anzar tahun, ya. Oke, apa? Yang tadi Pak Jakarta itu mau Anda tahu ya Pak? Yang ada objeknya Pak? Yang objeknya mana ya? Antar objek atau file ya? Antar ya. Jadi antar kamu hukumnya itu sebagai objek. Gitu. Objek hukum. Hukumnya itu sebagai objek. Filenya itu tak yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, tak file ya. Kemudian lanjut amlam. Am ini harf juga. Ya, lam juga harf. Kemudian tunzir fi'il mudhari'. Nah, kita lihat tunzir itu harakatnya apa? Tunzir. Nah, sukun. Itu yang tadi. Halaman irob yang tadi 4. Nah, sukun ini kenapa kali kita hanya 3 saja yang isi? Karena memang sukun majzum itu namanya baca majzum. Majzum itu untuk fi'il. Karena isim mu'rab itu tidak ada yang sukun. Tapi sukun itu masuknya ke fi'il. Nah, tunzir ini fi'il mudhari' tandanya ada harfu mudhari'. Tidak ada harfu mudhari'. Kemudian hukumnya sendiri itu isim dhamir. Nah, isim dhamir. Kemudian la yu'minun, la ini harfun. Nah, yu'minuna itu fi'il mudhari', tandanya ada ya mudhari'. Ya, itu untuk yang jawaban orang. Kemudian khatama benar fi'il madhi tandanya patah. Makanya patah. Kemudian Allah itu berjalan isim, ya isim tandanya alif lam. Kemudian ala qulubihim, ada tiga ala harf jar, ya, ala itu harf jar. Kemudian qulubi itu isim. Nah tadi ternyata qulubi itu isim tandanya didahului harfu jar. Kemudian timnya isim dhamir. Ini sama semua, wa ala sam'ihi wa ala basari itu sama. Wa ala harf jar sam'i isim tandanya didahului harfu jar. Kemudian ihim itu isim dhamir. Itu juga dengan wa ala absarihim. Nah, wa harfun ala jar absari isim pada jar him isim dhamir. Kemudian gisyawatun itu isim tandanya tanwin. Kemudian walahum ini ada wa harf lam itu harf jar hum isim dhamir. Adabun isim tandanya tanwin, azimun isim tandanya tanwin. Alhamdulillah sudah mulai ini ya. Sudah mantap kita ya. Si panjang perjalanan ini ya.
Ya, sekarang kita akan masuk ke boleh Pak. Yang isi ya udah ya. Boleh isi. Nah, halaman dulu jawab dari isi. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah isim yang ada di sebelah kiri, yang kotak yang sebelah kiri. Ya, Maksud. ya betul. Karena ini lebih mudah, lebih mudah. Ya, ya, mudah dan paling banyak didapat gitu. Contohnya. Ya, maksudnya awal-awal ini kita paling banyak kan kita ketemu. Dan kita juga akan di sini kan isim yang maju itu kan ada ini, ada 4 gitu. Kita akan bahas yang satu dulu, nomor 1. Hari ini lebih mudah. Hujan. Nah, jadi isim apapun itu, ketika didahului huruf jar, maka hukumnya menjadi majrur. Ya, maka hukumnya menjadi majrur. Kalau udah kerja, Ya, tidak ada huruf jar. asal ya. Ya, maka isim yang didahului huruf jar, dia akan majrur dan harusnya menjadi kasroh. Nah, contoh kalau di buku ini, ya, alhamdulillahi. Kemudian bil qalami kal jasadi rubarujulin karimin. Nah, kalau di buku itu tadi yang dijawab bacakan Sorry. ya abasori, ulubi, sam'i. Nah, sam'i. Nah, itu semua adalah isim majrur. Kita bilang majrur. Kenapa majrur? Ada kerja. Jadi ketika nanti jawabannya ditambah lagi ini, ditambah lagi apa? Kalimat jawabannya gitu. Ulubi isim majrur. Jadi kita sebut ininya. Sebut apa? Sebut alamatnya. Sebenarnya bisa kita tambahkan juga yang 3 tadi. Marfu, mansub, dan majrur. Kalau untuk majrur kita sudah tahu karena dia ditulis harfu ya. Adapun marfu dan mansub kita lihat saja harokatnya. Untuk sementara kita lihat harokat, kita jawab seperti itu. Kayak contoh, hisyawatun. Ini marfu, mansub, majrur. Ya, marfu. Karena harokatnya domah. Karena harokatnya domah. Ya, baik itu domah atau domatain, itu juga fathah atau fathah, kasar atau kasratain. Adapun marfu, mansub, majrur, marfu. Ya. Jadi kita jawab seperti itu nanti. Adapun isim marfu, tandanya takdir. Ya. Kalau majrur kita sudah tahu. Ada aja. Kenapa dia majrur? Ya. Adapun mansub dan majrur, mansub dan marfu, sementara kita lihat harokat. Alasannya kenapa itu nanti. Kenapa harus tidak mulai? Karena kita sudah jawab, ya sudah familiar dari awal kan kita sudah tandanya tidak kerja. Nah sekarang kita naik lagi fungsi kerja itu untuk apa? Fungsi kerja itu memajurkan isim. Ya. Fungsinya kerja itu adalah untuk memajurkan isim. Ya. Jadi bisa jadi kalau kata dasarnya ada Ya. Nah, jadi semua kalimat asalnya itu marfu. Oh iya. Nah, Tapi karena dia bertemu jar, ya, jadi bawah ya, makanya dinamakan majrur. Majrur itu artinya dipatahkan.
Ya. Yang harusnya tadi di atas dilempar ke bawah gitu harokatnya. Ya, ya. Jadi kita kenapa kita mulai dari dia karena sudah familiar. Dari kan sudah familiar, kita sudah sering jawab. Tandanya jarak kerja dengan kerja. Sekarang kita naik lagi. Ternyata kenapa jarak itu fungsinya adalah untuk memanjurkan ya. Yang tadi harokat harusnya koma, ya mampu, tapi karena ada hamzah, dia jadi kasroh. Ya. Ya, jadi majrur bihar bihar bi. Jadi kalau kita baca majrur bi, ya bihar bi. Kalau kita baca semuanya, coba al majrur itu bacanya bagaimana? Al majrur marfu, mansub atau majrur? Al majrur. Ya, majrur. Ya, kenapa? Karena dia awal, nggak ada penyebabnya untuk dia mansub atau majrur. Asal. Berarti maaf ya. Ya, jadi kalau kita baca al majrur bi harf itu fa'al itu harokatnya yang ini harfi. Nah, kalau yang ini harokatnya apa? Asro. Karena ada kerja di harfi. Nah, kayak gitu. Ini kita naik udah coba aja Arab dulu nih. Nah, jadi kalau kenapa kita bacanya harfi bukan harfu bukan harfa ini di depan. Oh ya, al-majhul juga ya. Kalau al-majrur kenapa kita baca maju dulu? Karena maju dulu bukan maju dulu. Karena nggak ada apa-apa. Ya, Dia di awal. sim aja ya, Awal. Nah, dia di awal. Kalau di awal nggak ada penyebab apa, maka kita kembali kepada asalnya. Asalnya itu Ada pasti. Kalau nggak ada penyebabnya, maka udah. Paling kalau dari awal, di awal itu Udah pasti ya. sudah pasti berarti. Harus berubah. Kalimat dasarnya itu harusnya kan ada di jadi mana tapi ya masuk Ya, jadi di hati. Nah, oh ya ini ajar, ajar. Biharfil jarri. Kalau katanya ajar. Ya, tapi itu kita belum bahas. Kenapa? Karena ini ada lagi. Karena itu kalau di nomor yang tadi maju kan ada berapa ya? Depan. Kita itu dia ada di nomor 3. Kenapa? Di bahasa ajar itu jadi nomor 3 alasannya. Karena kita fokusnya yang di sini dulu. Ujar. Oh iya ini. Nah, yang ini. Kenapa dibaca al-jari? Ya. Idofah. Kalau idofahnya harokatnya apa? Iya, idofah. Ti. Karena ada jalan di depan ya. Ya. Lagi kan cepat baca Arab dulu. Kalau itu bak itu selalu dibaca i. Ya. Kalau hujan kita baca di. Adapun yang di atas bihafil jarri itu kenapa jarri? Nah itu alasannya di nomor 3 ya. Itu kita belum bahas. Nah, yang terus sekarang karena nanti setelah di sini kita akan pindah ke mampu dalam mansub. Jadi tidak langsung. Jadi kita cari yang
yang akan familiar yang banyak kita banyak kita temukan. ya, jadi di sini juga nanti yang masuk kita ambil satu-satu gitu, masuk yang beberapa Lebih praktis. ya ya, karena yang familiar itu biasanya lebih cepat, karena kalau yang lain itu nanti otomatis dia otomatis, karena kalau yang familiar ini udah mantap dia akan ikut, nanti paling yang lain kita tinggal baca doang, oh ini bacanya, kita nanti dalam sendiri ini Bukan yang itu. ya. Kalau hafal semua, tapi kesulitan stop apa? Seperti saat kita sekolah dulu ya. Disuruh hafal. Kita pakai. Kayak kalau kita di sana, nanti sampai hafal bukunya, buku yang ini kita hafal gitu. Bukan karena kita disuruh hafal, bukan. Karena sering nanya, terus sering kita ngajarin di adik kelas, kita sering ngajarin. Nah itu, jadi udah gitu. Kalau ini kan bukunya buku revisi gitu, dibuat lebih mudah lagi. Kalau dulu yang ini nggak ada, bagian ini nggak ada gitu. Dan penasaran sama terusan di belakang. Gimana? Kan itu kan Itu Majururah. Majururah. Ya. Itu namanya jamak. Bentuk jamak. Karena bandingin ke depan ya. Ya. Itu bentuk jamak perempuan. Ya, jamak perempuan itu identik dengan alif dan ta. Itu yang harus Ya. Harusnya kan majrur aja kan, berarti di roh. Berarti di roh. Tapi kalau jamak perempuan itu identik dengan alif dan ta. Majrurah. kenapa jam? Kenapa? Kenapa jamak perempuan? Nah, itu karena al-asma. Dia ikut al-asma. Panjang. Lewat dulu. Ya, kita kembali lagi. Nah, jadi yang pertama alamat i'rab yang sudah kita bahas hari ini adalah namanya isim majrur. Majrurnya kenapa? Alasannya karena dia didahului harfu jar. Karena ada harfu jar. Maksudnya harfu jar, salah satu fungsi dari harfu jar adalah memajrurkan isim. Nah, adapun alamat yang lain kayak mansub dan marfu, kita hanya melihat dari harokatnya dulu. Nah, jadi itu tambahan untuk jawaban kita berikutnya, yaitu untuk tambahan. Mungkin sekarang langsung kita lihat ke ayat yang ke-8. Tadi sampai di mana? Iya, 8 ya, 8. Iya. Ya, 8. Ya. Mungkin langsung kita jawab dulu ya. Langsung nanya. Ya, sambil nanya biar lebih cepat. Jadi biar lebih nanya juga hari ini, nanti ada kayak juga gitu. Ya, kita mulai dari Pak Diri. Wa minan nasi. Wa itu isim fil huruf al. Min isim fil huruf Itu ya. ya. Kemudian an-nasi Isim isim majrur. isim majrur. Tandanya Awal jawabnya harus. Jadi ini. ya. Tandanya harokat ini hasroh. Ya. Dari majrur ya. Ya, isim. Kemudian Pak Jaka, man yaqulu. Man isim fi'il huruf isim. Isim apa namanya? Sama. Jadi awal-awal kita sambil lihat diktat, sambil lihat buku itu. Oh ini yang mausul. Nah, isim usul. Kemudian yang dulu isim fi'il huruf Iya. fi'il. Tandanya? Ini ya. Nah, ya. Nah, jadi awal-awal itu nggak masalah gitu. Ya, kita bisa bertanya kayak gini. Nah, jadi sistemnya kayak gitu. Ini. Nah, ya, jadi awal-awal nggak apa-apa, Bapak Pak Dery, Pak Jaka, dia bukunya. Nanti secara otomatis Bapak nggak butuh lagi buku. Kayak tadi Pak Jaka udah bisa jawab sambil lihat di atas,
Yang perlu udah tahu fi'il mudhari tandanya mudhari nggak bisa dikatakan lagi kan? Karena sudah sering. Itu buktinya bosnya. Nanti kalau kita bisa ditanya, materi apa aja kalau nggak butuh kita lagi. Ulul. Kemudian amanah. Pak Jadi amanah. Ini satu kalimat amanah. Artinya kami telah beriman. Mati. Tandanya ya ini benar ini firman. Tandanya ini bersambung dengan. Sebenarnya di sini dia memang agak ini. Kalau yang baru memang agak susah gitu ya. Karena memang secara tulisannya dia ini kan harusnya mana sih? Dia bersambung dengan bukan kata tapi firman ini namanya bersambung dengan nafa'il. Ya. Karena fiilnya ini huruf akhir dari fiil aja, fiilnya juga hurufnya nun. Otomatis ada dua nun. Harusnya kan aman, nah ini itu nah yang belakang kan lain. Nah nunnya yang dari fiilnya kan fiilnya kan amanah, aminah, dia aman, amanah. Ya. Kenapa karena dua bertemu, jadi disidahkan. Tapi biasanya kalau ada beberapa kalimat, biasanya kalau tasdid itu fiil ya kata kerja. Kalau tasdid itu biasanya hurufnya double gitu. Kayak mada, aslinya kan madada. Tapi ini jadi mada. Ini juga dua nunnya di sini. Ya, nun fiilnya sendiri sama nun fa'il. Jadi ya di nun yang satu dihilangin diganti dengan sidah. Kalau yang alifnya itu masuk fiil dari kita? Enggak, itu fiil alif. Asli. Ya, asli. Jadi ini fiil alif. Nah, bersama dengan fa'il. Bersama dengan ya. Kemudian Pak Jaka billahi di isim fi'il harfu jar. Kemudian Allahi isim tandanya apa kasroh. Apa isim apa majrur isim majrur. Tandanya Kasroh. Enggak. Apa? Tanda isimnya. Setelah harfu jar. Setelah jar. Dan Isimnya isim majrur. Enggak, maksudnya tandanya setelah jar dan tanda isim. Tanda isimnya. Oh, ada isim makrifah. Ya. Gitu. Kemudian Pak Dery wabil yaumi Wanya kemudian di isim dulu di Padanya jat. nya ya kemudian Al-yaumi isim mansub majrur juga tanda al ya alif. Kemudian al-akhiri pajaka isim fi'il al-akhiri isim mansub marfu mansub majrur tanda isimnya apa? Alif lam. Ya, cukup tandanya alif lam. Al-akhir ini juga isim majrur. Kemudian wa ma hum Pak Dery wa ma hum wa isim fi'il kemudian ini isim dhamir ya isim dhamir
Oh, itu Ustaz. Usul Ustaz. Musul. Cuman kalau majrur bukan isim musul ya. Kita belum bahas. Yang mana? Yang mana? Mak ini Oh, Soma itu bukan. bukan musul. oh beda. Dia namanya makna fi. Belum, kita belum bahas. Jadi tadi bahasa sama isi ini. Ya. Kemudian di mukminin, Pak Jaka, di isim fi'il huruf, Isim di di ai harf jar. ya, mukminina isim fi'il huruf, Itu di mukminin, mukminina isim oh fi'il ya, huruf, setelah ya kan si isim marfu mansub majrur, kalau yang biasa kalau uh, asrof asrul patah majrur, patah patah mansub, mansub ya. berarti isim mansub. Ya, jadi di mukminin sini isinya isim majrur. Sampai ini itu Kan? Kita dulu. Ya. Oh, iya ada dua ya. Mini ya. Ya, karena ada bi di depan. Jangan terkejut dalam harakatnya. Oh iya. Karena tadi kita udah bahas penyebab isim majrur itu yang pertama Harf jar. harf jar. Jadi fokuskan penyebabnya, jangan di harokatnya. Iya. Karena dia murab itu berubah-ubah. oh Ya, berubah-ubah. Dan majrur sendiri itu bukan cuma kan kita tadi saya udah kasih clue ya, cuma kita belum bahas. Majrur sendiri itu memang identik dengan kasroh, tapi tidak selamanya dia kasroh. bukan harokatnya mini Bukan, ini bukan. Ya. teman dia Dia ini majrurnya bukan dengan kasroh, tapi majrurnya dengan dia. Nah, ini belum. Tapi yang harus kita tahu, dia masuk majrur. Kenapa? Ada di karena dia itu memajrurkan dia. Nah, majrurnya dengan apa? Nah, itu nanti pertanyaan selanjutnya. Majrurnya dengan apa? Dengan kasroh atau dengan apa? Nah, kan yang baru kita bahas kan dengan kasroh. Yang ini belum. Ini kalau sekitar saja ini namanya majrurnya dengan dia. Di poin berikutnya. Tapi ini kalau apa proses itu juga apa? Nah, itu nanti dengan sendiri nanti akan otomatis. Patokannya mana itu aja ya. Ya, patokannya yang di isim itu kalau kita nggak lihat harokatnya, maka lihat penyebabnya. Kalau kita belum tahu, penyebabnya, maka kita lihat harokatnya. Ya, akhir. Nah, sebenarnya kan kalimat itu cuma sampai di sini. Kalau kalimat tunggal itu cuma sampai di sini. Yud, ya dan nah ini tambahan. Ya, mukmini. Ya, mukmini. Hanya sampai di situ saja. Kalau dia nggak ada tambahan yang nun, dia sebutkan bingung ini. iya kayak dia Nomor satu. Ya, maka ya karena ada yang nun, maka dia majurnya bukan dengan kasroh, tapi dengan ya. Kalau namanya itu majurnya dengan ya. jadi kalau ditambah huruf baik Ya, cuma dia tunggal dia kalau tambahan dia selalu ya dan nun. selalu ya tapi nanti dibahas Iya, nanti dibahas. Ada ya dan nun, ada waw dan nun. Nah, itu nanti waw dan nun itu untuk apa? Ya dan nun untuk apa? Itu ada. yang Itu dah. di mana mas Iya. wow dan Nah, kalau ya dan nun itu mansub dengan majrur. Nah, makanya kalau kita lihat di ayat coba di ayat pertama ya Al-Baqarah. Nah, lihat lil muttaqina. Muttaqina. Iya. Lil harfuja muttaqina isim majrur. pakai ya Nah, pakai ya.
karena dia majrur. Harusnya kan aslinya kalau kita baca muttaquna. Oh, kalau nggak ada. Kalau nggak ada dia muttaquna. Nah, makanya kalau lihat di ayat setelahnya, ayat berapa? Dua, dua, tiga, hingga empat. Ayat keempat. Yang kelima, kelima. Nah, itu deh. Al-muflihuna. Oh, ini isi. Isim mansub, majrur, marfu. Tandanya apa? Tandanya ada wawu dan nun. Oh ya, yang marfunya. Kalau dia jadi majrur jadinya muflihina. Kalau dia apa? Ya, mansub atau majrur dia jadi muflihina. Dua. Kalau ini marfu. Ya, Tandanya selain hormon ya. ya. Kita lanjutkan lagi ke ayat yang tadi. Tadi sampai ayat yang 8 ya. Ya, kita sekarang ke ayat yang 9. Nah, Yukhadi'u. Nah, Pak Dedi sekarang tadi banyak ya. Ya, Pak Dedi yukhadi'una. Isi fil huruf itu satu kalimat yukhadi'una. oh, ini apa? Ada itu tidak. Cuma kalau udah ada itu Artinya ini artinya mereka menipu. Mereka menipu. Atau kalau kita bilang mereka sedang menipu. sedang langsung ya, Ustaz? Ya, ya, korek. Katanya, Apa? Maksudnya diawali ya, ya Ustaz ya? ada dia di depan yang mudorot. Ya benar. Yang mudorot katanya yang mudorot. Apa jaka Allah Isim. isim. Mansub marfu majrur 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 kan mansub ya, mansub. Nah, fathah. ya. Tanda isimnya Ada isimnya alif lam. alif lam. Nah. Kemudian pada ini waladina. Kemudian aladina. Isim dulu. Isim apa? Isim mansub. Enggak, ini dia ada namanya isimnya. Aladina. Alamadnya isim mansub. Alamadnya itu ini mausul. Nah, isim mausul. Kalau yang kayak namanya kita nggak bilang isim mansub marfu majrur karena dia bukan murad, dia mabni. Jadi harus kita bilang isim mausul. Kemudian pajaka amanu. Apa ya? Ya, amanu isi dulu. Artinya mereka telah beriman. Ada itu fiil yang ada waw jamaah. Fil apa? Fiil Fil madi mudhari apa? madi. Tandanya Waw jamaah. wasamun dan jamaah. Kemudian pada ini wa ma yakhda'una. Waw haf. Kemudian ma Mana tadi kayak dibahas tadi. ya. Apa itu namanya? Oh, itu ada dibahas. Ma-nya di sini karena ambil tidak namanya ma'nafi. Ma'nafi. Yakhda'una isi fil huruf. Fil apa? Sore katanya. Ya apa namanya? Ya mudhari. Kemudian illa anfusahum. Illa Ini enggak belum. Illa belum kita belum bahas. Ini ilahnya hak. Ya. Illa hak. Kemudian anfusa. Nah, ini kan ada tanda ini. Taunya hukumnya doang. Iya, kemudian
Ini domir. Isim domir, ya. Sedangkan anfusa ini juga isim. Anfusa ini isim. Kalau kita lihat tandanya, isimnya isim apa Pak Yata? Mansub, marfu, majrur, mansub. Yang mana? Anfusa, anfusa. Bisa tadi masuk. Nah, isim mansub. Mansub. Ini yang gabungan bab Ya. Apa namanya? idofat. Ada isim idofat. Dia nggak ketambahin di awal nih, kita nggak tahu nih. Kalau lihat nggak ada, alif lam nggak ada. Ya memang agak susah kan? Makanya kita belum bahas. Jadi kalau orang lihat, dia nggak ada tandanya ini, alif lam nggak ada, tambahin nggak ada. Tapi kalau melihat ada hurufnya berarti kata sebelumnya bisa di ini ya. Kira Iya. Nanti kita akan tahu dia isim itu karena dia di depannya ada ilah. Ilah. Ilah ada huruf apa? Ilah. Oh, Ada huruf ilah. ilah, ya. Oh. Nah, ilah itu selalu ininya dengan isim. Oh. Iya, dengan isim setelahnya. Ya. Ya. Ini juga nanti salah satu penyebab isim itu mansub karena ada ilah. Itu nanti aja. Isim mansub. Yang penting kita tahu anfusa itu isim. Ya, isim mansub. Kemudian pada lagi wama yasmuna. Wau am Itu maksud nafi nafi. Kemudian yasmuna mudhari katanya yang mudhari. Jadi manafi sendiri itu artinya tidak. Nafi itu artinya menafikan. Oh, nafi. Ya. Sudah jadi bahasanya bahasa Arab ya, menafikan. Artinya meniadakan. Wa ma yasur dan tidaklah mereka merasakan. Itu maksudnya harf ya. Ya, banyak apa? ya tidak menyadari, tidak mampu. Nah, jadi lumayan kan kalau kita bisa jawab kayak gitu. Jadi nanti seperti itu nanti kita akan nambah. Kita akan nambah apa? Nambah jawabannya. Sekarang kan Itu lebih lengkap. iya. Nah, sekarang kita hari ini nambah yang mu'rab. Nah, pertemuan berikutnya kita akan nambah yang mabni. Mabni. Mu'rab itu yang mansub, marfu, majrur. Ya, kalau mabni itu yang isim-isim yang mabni, kayak isim dhamir, mausul, dalam. Nah, itu mabni. Nah, itu nanti akan ditambahkan juga jawabannya. Jadi nggak kita jawab alladzina isim mausul. Nanti ada tambahnya. Jadi kalau sekarang kan berarti kan isim mu'rab majrur Ya. marfu, isim mu'rab mansub gitu Ya. Jadi ada isim mabni. Ya. Kita cuma ngomongin dhamir, tapi isim mabni dhamir. Ya. Jadi, tapi kita nggak usah sebutin mabni dan mu'rab yang usah. Oh, maksudnya. Usah. Jadi kita bilang nanti alladzina isim mausul apa? Gitu. Nah, nanti mabninya apa? Ya kalau mabni akan kita sebutin, kalimat mabni akan kita sebutin. Kalau mu'rab enggak. Karena mu'rab itu yang tiga. Tiga itu kan nanti ada mu'rab. Kayak marfu, aja isim ya. majrur, marfu, mansur. Anfusa isim mansubun. Harokatnya fathah gitu. Bil yaumi isim majrur, harokatnya kasroh. Jauh nanti kalau udah ini kok. Tadi kita tanggal 28 pada 2 yang lagi. Nanti sisik tadi Pak Dewi udah mulai bisa baca dulu tadi. Nanti kalau mana waktunya kan seperti itu. Dan tujuan salah satu belajar nahu dan bahasa Arab adalah ya nahu kita bisa baca bahasa Arab walaupun tanpa harokat. Nah, yang kalau orang bilang di luar namanya Arab dulu. Jadi nggak Arab doang gitu. Kasih belajar ada loh bisa. Dan juga kita lebih memaknai doa. Sebenarnya di antara belajar bahasa Arab dan itu adalah doa. Kadang-kadang kita kalau orang doa kita nggak tahu mereka doa apa gitu. Kita amin aja. Juga doa. Kamu sendiri. Karena mereka doa untuk diri mereka sendiri. Doanya pakai doa saja gitu.
Ya Allah tolong inikan saya, tolong berkati saya. Jadi jangan bilang amin. Ya, kira cukup dulu dari namanya sedikit-sedikit. Oh ya, PR berarti itu tadi sampai di ayat 9 ya. Ya berarti ayat 10 untuk Pak Dewi, ayat 11 Pak Jaka. Tertib lah. Coba. Sudah ayat 9. Oh, ada ayat 9. Ayat 10. 10. Ayat 11. Kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya, semua. Dan jumpa dengan pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah,